Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahu wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama lagi-lagi mari kita panjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Karena berkat rahmat dan hidayahnya, nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan Jumat kali ini kita semua masih diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diketatkan hati kita, diringankan langkah kita datang di masjid yang mulia ini dengan tujuan yang sama, yakni melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Semoga semua langkah kaki kita, doa yang kita panjatkan, zakat yang kita tunaikan diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan juga saudara-saudara kita yang tidak sempat hadir di masjid yang mulia ini karena sakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat sakitnya, dan insyaallah disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tentu tak pula kita aturkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita semua akan mendapatkan syafaatnya di yaumil kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini hati berwasiat kepada kita sekalian, wabil khusus berdiri pribadi. Mari kita sama-sama tingkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, dengan senantiasa menjalankan segala perintahnya dan sisi lain kita meninggalkan segala larangannya. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini izinkan hati menyampaikan khutbah dengan judul Haji Tanpa Pemukah. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap tahun jutaan umat Islam yang diberi kesempatan berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Mereka memenuhi panggilan Allah yang penuh kemuliaan. Semangat ini sejalan dengan Al-Quran surat Al-Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hijju baitul man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu pun dari seluruh alam. Keberangkatan mereka juga memiliki makna sebagai bentuk menaikkan anjuran Rasulullah SAW untuk menyegerakan menaikkan ibadah haji, sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. An Ibnu Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'ajjalul hajja fa inna ahadukum la yadri ma yuridu lahu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kalian bersegera mengerjakan haji, karena sesungguhnya seseorang tidak pernah tahu halangan yang akan merintanginya. Hadis riwayat Ahmad. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berhaji bukanlah sekedar kewajiban, melainkan sebuah anugerah yang luar biasa. Setiap tahun jutaan muslim dari seluruh dunia berkumpul dengan pakaian ihram yang sama, bersatu dalam doa dan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pernah kita melihat haji dari sudut pandang yang berbeda? Bisakah kita merasakan maknanya meski tanpa menjejakkan kaki di Mekah? Tentu saja setiap muslim ingin mengunjungi Baitullah, berdiri di depan Ka'bah, melakukan tawaf, sa'i wukuf di Arafah, dan melakukan umrah di Mina. Semua itu impian yang besar,
namun lebih dari segala perjalanan fisik, haji adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang mampu, baik secara fisik, materi maupun mental. Yang paling penting, haji bukan hanya tentang ritual, ia adalah perjalanan hati dan jiwa, sebuah proses transformasi diri. Dalam haji kita belajar tentang penyerahan diri, meninggalkan kesibukan duniawi dan fokus hanya pada Ilahi. Jadi meskipun kita belum berhaji, kita bisa tetap mengambil hikmahnya dengan ketulusan, kesabaran dan niat yang benar. Semangat haji bisa hadir dalam setiap langkah kehidupan kita. Jemaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, saat berhaji, setiap jemaah mengenakan pakaian ihram, bukan sekadar berganti pakaian, tetapi sebuah simbol kesederhanaan, kesetaraan dan kerendahan hati. Tidak ada perbedaan kasta, jabatan dan status sosial. Semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bisakah kita membawa makna ini ke dalam kehidupan sehari-hari? Menjauhi kesombongan dan hidup lebih sederhana. Kesombongan disebutkan oleh Imam Al-Ghazali sebagai penyakit hati yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga sejalan dengan Al-Qur'an, surat Luqman ayat 18. Wala tusahhir hajjaka lin-nasi wa la tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Janganlah memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri. Selain itu, jemaah haji melakukan tawaf, mengelilingi Ka'bah yang melambangkan ketauhidan, keyakinan bahwa hanya Allah satu-satunya tujuan hidup kita. Bayangkan juga kita juga bisa berputar di sekitar kebaikan. Sibukkan diri kita dengan amal soleh, bantu sesama, jalin silaturahmi, dan sebarkan kebaikan dimanapun kita berada. Setiap amal baik adalah seperti putaran tawaf yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya juga memiliki makna yang begitu mendalam. Berlari dari kecil antara Safa dan Marwah mengingatkan kita pada perjuangan Siti Hajar mencari air untuk putranya Ismail. Ini adalah simbol kesembuhan, keyakinan pantang menyerah dalam menghadapi kehidupan. Seberapa sering kita menghadapi kesulitan dan merasa ingin menyerah, semangat Siti Hajar mengajarkan kita terus berusaha, yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan tak pernah putus asa. Haji bukan hanya sekedar ibadah di tanah suci, tetapi pelajaran hidup yang bisa kita terapkan sehari-hari. Jadikan hidup kita sebagai perjalanan menuju Allah dengan kesederhanaan, ketauhidan dan semangat yang tak pernah padam. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puncak ibadah haji adalah wukuf di Arafah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abdurrahman bin Ya'mar qala shahidtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atahu nasu fas'aluhu anil haji faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hajju arafatu faman adraka lailata arafat qabla tulu'il fajr min lailatil jam'i faqad tamma hajjuhu." Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Ya'mar, ia berkata, saya menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi orang-orang, kemudian mereka bertanya perihal haji. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inti haji adalah wukuf di Arafah. Siapapun